Halo 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 Sobat Diskotik. Bersama saya Arya Langga sebagai moderator dalam Diskotik, Diskusi Anak Ilmu Politik. Nah, pada diskotik kali ini kita akan membahas suatu topik yang lagi booming banget nih. Yang pastinya sih seru abis. Di mana kita bakalan nge-review dua film. Netizen Indo sih biasanya nyebut film ini sebagai film drakor ya, drama Korea. Apalagi kalau bukan film Squid Games dan Parasit. Seperti yang kita ketahui, film ini itu lagi naik daun banget nih guys. Lagi booming banget, lagi hype banget. Nah, di mana nantinya pada diskusi kali ini kita akan mengkolerasikan antara film tersebut dengan teori ekonomi politik. Nah, selain itu, diskusi kali ini juga diselenggarakan atas adanya tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Nah, pada sesi diskotik kali ini, saya nggak sendirian nih Sobat Diskotik. Saya ditemani sama tiga teman saya yang bertindak sebagai speaker, yang mana mereka semua ini pastinya kece-kece abis. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke sesi perkenalan. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rio terlebih dahulu kali ya. Oke, Silakan. oke. Terima kasih Mas Arya atas waktunya. Halo Sobat Diskotik, perkenalkan saya Rio Ardiawan, biasa dipanggil Rio. Saya adalah mahasiswa aktif Ilmu Politik 2021 UPN Veteran Jakarta. Oke, terima kasih Mas Rio atas kesediaannya untuk memperkenalkan diri. Next, kita bakalan lanjut ke speaker kedua kita. Di sini kita ada Mbak Alisa. Silakan Mbak Alisa untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih banyak Mas Arya atas kesempatannya. Halo Sobat Diskotik, perkenalkan aku Alisa Sabia, mahasiswi aktif Ilmu Politik tahun 2021. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alisa. Lanjut, kita ke speaker kita yang terakhir. Kita di sini ada Mbak Nesya. Silakan Mbak Nesya untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Diskotik, perkenalkan nama aku Nesya Salsabila, biasa dipanggil Echa, dan aku merupakan mahasiswa aktif Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Nah, kita udah melewati sesi perkenalan nih, Sobat Diskotik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja kali ya ke sesi diskusi, yang mana nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada para speaker yang kemudian akan didiskusikan lebih intens lagi nih, Sobat Diskotik. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama kali ya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama bisa langsung aku bacakan. Menurut kalian, sebagai speaker, definisi ekonomi dan politik itu apa sih? Coba, mungkin siapa nih yang mau menyampaikan opininya terlebih dahulu? Dipersilahkan. Boleh nih Mas Arya, saya. Oke, silahkan Mas Rio. Oke, Sobat Diskotik. Jadi menurut saya ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat dalam mengelola sumber daya yang langka dan menganalisis sumber daya apa yang dibutuhkan oleh manusia sekarang. Terus kalau politik, menurut saya adalah studi tentang kekuasaan dalam dalam arti segala sesuatu yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan suatu kekuasaan di suatu negara. Seperti itu Mas Arya. Oke, menarik ya. Tadi yang bisa saya kutip dari opini yang Mas Rio sampaikan, bahwasanya politik itu adalah suatu kekuasaan ya.
Sedangkan ekonomi itu adalah suatu sumber daya alam yang di mana sumber daya alam itu memang dibutuhkan oleh setiap individu. Oke, good opinion Mas Rio. Betul ya, seperti itu ya, kurang lebih ya jabarannya. Iya, betul Mas Arya. Oke, next kita lanjut ke speaker yang kedua. Mungkin antara Mbak Desya atau Mbak Alisa. Siapa nih yang mau lebih dulu? Boleh kali ya aku menyampaikan pandangan aku mengenai politik dan ekonomi. Oke, silakan Jadi, Mbak Alisa. jadi menurut aku ekonomi itu merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang lebih besar daripada barang dan jasa, di mana kebutuhan ini bisa berupa sandang, pangan, dan papan ini lebih besar daripada barang dan jasa yang tersedia. Sedangkan kalau politik itu sendiri merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan terkait kebijakan publik. Kurang lebih seperti itu, Mas Arya. Wah, pernyataan yang bagus nih disampaikan tadi oleh Mbak Alisa. Dari yang saya kutip tadi Mbak Alisa memandang perspektif bahwa politik itu adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu instansi atau pemerintah yang di mana kebijakan tersebut diimplementasikan kepada anggota atau kepada masyarakat dan warga negara. Lalu lanjut ke ekonomi tadi, Mbak Alisa juga sudah memaparkan terkait kebutuhan akan jasa dan barang ya. Ya memang pada dasarnya kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial juga membutuhkan barang dan jasa produksi. Betul ya Mbak Alisa? Iya, betul banget, Mas Arya. Kita pasti Oke. butuh. Iya, betul. Lanjut mungkin ke opini speaker kita yang terakhir nih, kita punya Mbak Nesya. Silakan Mbak Nesya untuk memaparkan opini. Baik, jadi dari definisi ekonomi dan politik, saya akan lebih menjelaskan definisi menurut pendapat ahli ya. Jadi di sini definisi ekonomi menurut Robbins tertuang dalam bukunya pada tahun 1932 yang berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, yang dimana dia mengatakan definisi ekonomi ini mengkaji dari tindakan individu dan perilaku sosial yang memiliki hubungan paling erat dengan pencarian dan pemanfaatan terhadap kebutuhan-kebutuhan material dan kesejahteraan. Jadi, ekonomi di sini tidak mengacu pada kegiatan tertentu, tetapi mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan definisi politik menurut Andre Hewitt ialah politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Jadi, tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasamanya. Oke, bagus banget tadi ya, pemaparan dari Mbak Nesya, sangat teoritis sekali mengutip definisi dari ekonomi politik menurut para ahli. Tadi yang saya sudah simak pernyataan dari Haywood dan Robbins. Benar ya Mbak Nesya? Iya benar sekali Mas Arya. Oke, ih bagus-bagus banget nih, keren-keren banget ya opini dari speaker-speaker kita pada diskusi kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut kali ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini saya sudah memegang perspektif definisi dari Corpuscle dan Levin terkait politik dan ekonomi, di mana Corpuscle dan Levin ini membagi politik dan ekonomi menjadi 3 komponen di setiap masing-masing cabang ilmu tersebut. Bisa saya bacakan, menurut Corpuscle dan Levin, membagi politik menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada politics as government atau politik sebagai pemerintahan. Yang kedua ada politics as public atau politik sebagai masyarakat.
Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada politics as alternative allocation of values, di mana politik ini sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai value atau nilai. Lalu di sini juga Corposo dan Levin menjelaskan terkait ekonomi dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada ekonomi sebagai market atau pasar, yang kedua ada ekonomi sebagai properti atau aset, lalu yang terakhir atau yang ketiga ada ekonomi sebagai public goods atau masyarakat yang baik, tampil, dan cakap. Oke, mungkin bisa langsung aja nih kepada speaker untuk memaparkan terkait perspektif opini dari teori yang dibuat oleh Corbusier Levin. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nisha terlebih dahulu kali ya. Silakan. Baik, jadi keterkaitan antara ekonomi dan politik dari sudut pandang teori menurut Corbusier dan Levin 1992 yaitu politik sebagai pemerintah, politik sebagai publik, politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Jika kita cermati, ketiga konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dan berdampak besar bagi perkembangan ekonomi politik. Yang tentunya di mana ekonomi politik telah dikembangkan dari perspektif ilmu politik sebagai prinsip dasar ilmu. Bila kita renungkan kembali, konsep-konsep tersebut ada 3 aktor penting, yaitu pemerintah, pasar, serta masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai regulator dan menjamin keamanan proses operasi pasar, dan masyarakat sebagai target pasar. Dapat menggunakan pandangan atau pendapat pribadi maupun publik, yang kesemuanya berperan penting tentunya. Di era kekinian juga, contohnya sistem politik sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang harus dilaksanakan seperti saya ambil kasus yaitu RRC atau Republik Rakyat Cina yang secara politik jauh dari kata demokratis dan asumsi kapitalismenya. Namun secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, yang dimana kapitalis sangat mendukung pasar bebas. Dan di sini juga penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebagai sumber daya yang bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrumen-instrumen pemerintahan. Jadi di sini hampir tidak ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lainnya. Begitu Mas Arya. Wah, sangat amat rinci sekali ya pembahasan dari opini yang Mbak Nesha tadi sudah paparkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ya ke next speaker kita. Mungkin Mbak Alisa atau Mas Rio, siapa nih yang mau terlebih dahulu untuk memaparkan opininya? Oke, boleh deh. Aku memaparkan pandangan aku mengenai teori yang sudah dijelaskan Mas Arya menurut Corbusier tadi. Jadi, tadi Corbusier menjelaskan politik menjadi 3 komponen, yaitu pemerintah, publik, dan pembuat kebijakan untuk mencapai nilai. Sedangkan ekonomi dipisahkan menjadi 3 komponen, yaitu sebagai pasar, properti atau aset, dan masyarakat terampil, di mana baik ekonomi maupun politik ini memiliki keterkaitannya satu sama lain, seperti yang sudah dijelaskan oleh Banisha tadi juga, bahwa pemerintah ini dalam membuat kebijakan untuk mencapai nilai ini pasti melihat atau mengkaji ekonomi dari segi pasarnya seperti apa dan target pasarnya itu seperti apa, sedangkan masyarakat ini yang menjadi target dari pasar itu sendiri. Mungkin seperti itu pandangan dari saya, Mas Arya. Oke, sangat menarik ya tadi pembahasan dari Mbak Alisa. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke speaker yang terakhir ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Rio. Silakan Mas Rio untuk memaparkan opini yang dipunya. Oke, terima kasih Mas Arya. Terkait dengan pengertian politik ekonomi menurut Corbusier, jadi saya setuju banget ya. Jadi kan Corbusier bilang politik itu ada pemerintah, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwajib. Terkait pengertian politik, saya juga sependapat dengan Corbusier dan Levin, di mana semua keputusan harus mengikat masyarakat dan harus untuk kepentingan masyarakat.
Terus di sudut pandang ekonomi, saya juga setuju dengan ekonomi yang disampaikan oleh Corbusier dan Levin, yang dimana pasar, properti, dan masyarakat yang terampil, di mana bahwasannya segala pemanfaatan dan pencarian terhadap kebutuhan kesejahteraan pasti berkaitan dengan tindakan individu dan tindakan sosial di suatu pasar. Terima kasih. Oke, sangat amat menarik ya. Tadi sangat amat banyak perspektif yang sudah speaker kita paparkan, yang mana opini dari mereka itu sangat amat kritis dan sangat amat baik dan bagus ya. Oke, lanjut mungkin untuk mempersingkat waktu, kita ke pembahasan selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya, ya ini terkait kolerasi ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang kolerasi, kita berbicara tentang keterkaitan. Nah, kira-kira menurut kalian, jika kita kaitkan komponen ilmu, ekonomi, dan politik, apakah maknanya akan berubah? Nah, gimana tuh menurut kalian sebagai speaker? Mungkin dari Mbak Alisa atau Neisha atau Rio, ada yang mau menjawab terlebih dahulu atau memaparkan? Boleh, saya dulu Mas Arya. Oke, baik. Silakan Mas Rio. Oke, terkait pengertian ekonomi dan politik. Awalnya kan ekonomi dan politik itu kan terpisah. Tapi kalau maknanya digabungkan apakah berubah atau tidak? Menurut saya maknanya nggak akan berubah. Karena ekonomi politik adalah ilmu sosial di mana masyarakat mengelola sumber daya dengan tepat dan cermat untuk kekuasaan serta kepentingan masyarakat. Seperti itu Mas Arya. Oke, terima kasih Mas Rio. Mungkin bisa lanjut aja kali ya ke speaker selanjutnya. Alisa mungkin? Oh, oke. Jadi kalau berbicara mengenai hubungan antara ekonomi dengan politik kemudian digabungkan, maknanya bakal berubah nggak sih? Kalau menurut aku sendiri justru ini akan memperkuat memperkuat makna, walaupun sebenarnya ekonomi dan politik itu merupakan sama-sama disiplin ilmu tersendiri, namun jika digabungkan menurut aku nggak akan terpisah. Kenapa? Karena menurut aku ekonomi politik ini sifatnya itu interaktif atau timbal balik, dan juga mereka itu memiliki hubungan yang berkesinambungan, di mana seperti yang kita tahu bahwa kebijakan ekonomi itu kan pada dasarnya merupakan keputusan politik yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu, untuk memahami kebijakan politik itu perlu pemahaman akan distribusi kekuasaan yang akan diambil nih dalam masyarakat. Seperti itu Mas Arya. Oke, opini yang baik ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja ke speaker kita yang terakhir. Di sini kita ada Mbak Neisha, silakan. Baik, jadi kalau kita ngomongin korelasi komponen ekonomi dan politik bila disatukan apa maknanya akan berbeda, tentu tidak akan mengubah maknanya. Malah menurut saya keterkaitan ekonomi dan politik malah semakin erat pemahamannya dengan baik bila disatukan. Yang dimana ilmu politik tersendiri terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan dan penghasil kebijakan maupun wewenang untuk mempengaruhi perilaku individu di suatu bangsa atau masyarakatnya. Dan jika berbicara juga tentang ekonomi, yaitu terkait dengan sumber daya tentunya yang tersedia di suatu wilayah atau negaranya. Dan seperti kita ketahui juga, sumber daya itu bersifatnya kan terbatas, sehingga ilmu ekonomi berfokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusianya yang tidak terbatas juga tentunya. Jadi ekonomi dan politik memiliki berkesinambungan yang komprehensif bahwa ekonomi politik adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi sebagai pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dari masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development. Begitu Mas Arya.
Oke, menarik ya untuk dibahas. Jadi yang bisa saya kutip dari diskusi yang tadi kita sudah lakukan, dari ketiga opini yang ada di dalam, speaker kita, bahwasanya menyatakan bahwa ekonomi dan politik sendiri memiliki keterkaitan atau kesinambungan satu sama lainnya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang definisi dari ekonomi, terus politik, terus kita juga udah ngebahas tentang definisi ekonomi politik menurut Corposo dan Levin, terus kita juga udah mengkolerasikan antara teori ekonomi dan teori politik. Nah, sekarang mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bentuk implementasi dari ekonomi politik itu sendiri. Seperti apa sih kira-kira menurut pandangan speaker? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, boleh nih Mas Arya, saya dulu Oke, silakan Mas Rio. terkait studi kasus ya, ilmu ekonomi dan politik. Kita lihat di lapangan seluruh masyarakat pasti menggunakan ilmu ekonomi dan ilmu politik di kehidupannya. Contohnya seperti di pasar nih, bahwasannya pasar dapat berjalan dengan baik dan tertib itu karena dikelola oleh pemerintahan daerah tersebut secara politik. Ini dari segi ilmu politik ya. Nah, dari pasar tersebut seluruh masyarakat melakukan transaksi jual beli. Nah, ini tuh dalam lingkup ekonomi. Jadi saling terkesinambungan deh antara ilmu ekonomi dan politik di kehidupan masyarakat. Seperti itu, Mas Arya. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi mungkin yang saya tangkap dari opini yang dipaparkan oleh Mas Rio tadi, bahwasanya tahap implementasinya itu adalah berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dimana diimplementasikan di dalam pasar. Seperti itu kurang lebih ya Mas Rio? Ya, betul. Oke, good opinion. Mungkin kita lanjut ke speaker selanjutnya ya. Di sini kita ada Mbak Alisa dan ada Mbak Nesya. Mungkin bisa Mbak Alisa terlebih dahulu kali ya. Silahkan untuk memaparkan opininya. Oke, jadi terkait emang ada nih implementasinya antara keterkaitan ekonomi dan politik. Pastinya ada ya. Contohnya yang dapat kita lihat itu adanya penetapan upah minimum regional. Di mana seperti yang kita tahu ini upah UMR ini kan memiliki keterkaitan antara ekonomi dan politik itu sendiri. Di mana pemerintah ini pasti menerapkan upah minimal yang menjadi standar gaji yang berlaku bagi seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan dalam setiap kota atau kabupaten ini pastikan memiliki UMR yang berbeda-beda nih. Maka dari itu, inilah pentingnya ekonomi dan politik. Dan satu lagi contoh terkait studi kasus yaitu penetapan kebijakan ekonomi politik itu mengenai penetapan harga maksimum, di mana seperti yang kita lihat baik sektor perdagangan, kesehatan maupun tradisional ini kan tradisional maaf maksudnya transportasi ini kan menjadi kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Seperti kita tahu kayak harga obat-obatan di apotek itu kan udah ditentuin nih sama pemerintah harganya berapa, Betul, betul. harganya berapa yang ini. Terus harga BBM. Nah, harga BBM ini yang menjadi keputusan dari produk pemerintah. Harga BBM ini tahun ini berapa, harga BBM ini tahun ini berapa. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari adanya keterkaitan ekonomi dan politik. Kayak gitu Mas Arya kurang lebih. Oke, menarik sekali ya tadi pemaparan dari Alisa yang mungkin lebih spesifik ya tadi untuk tahap implementasi dari ekonomi politik itu sendiri. Yang mana tadi juga sudah dijelaskan salah satunya itu terdapat contoh dari penentuan harga BBM, bahan pokok lainnya dan sebagainya. Oke, lanjut mungkin ya, kita ke speaker yang terakhir. Kita di sini ada Mbak Nesya, dipersilakan untuk memaparkan opini yang dipunya. Silakan.
Jadi, apakah ada studi kasus yang dapat memperkuat teori ekonomi dan politik? Jadi di sini tentunya ada dong, yang dapat memperkuat teori ekonomi dan politik. Itu pada tahun 99, yang dimana ekonomi politik dalam otonomi daerahnya dijadikan sebagai perubahan besar dalam memandang daerah dari perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam merencanakan dan mengelola dana pembangunan bagi daerah masing-masingnya. Jadi setelah yang sudah dijelaskan dari Mbak Alicia maupun Rio, yaitu tentunya di sini ada kasus-kasus yang dimana dapat memperkuat teori ekonomi dan politik yang selalu berkesinambungan. Itu Mas Arya. Oke, terima kasih Mbak Desya atas opininya. Nah, keren-keren banget nih tadi perspektif-perspektif, opini-opini yang sudah dipaparkan oleh speaker kita pada diskusi kali ini. Mungkin kalau boleh saya menambahkan sedikit ya sebagai moderator yang saya tahu terkait tahap implementasi studi kasus dari ekonomi politik itu sendiri mungkin lebih ke kebijakan ini kali ya, kebijakan makro, di mana di kebijakan makro itu sendiri membahas terkait inflasi, bukan begitu? Ya, inflasi, terus ada Betul, betul, juga betul. Betul kebijakan banget Mas Arya. moneter, terus Ya, juga ada impor dan ekspor barang gitu ya. Dan masih banyak lagi sih ya yang mungkin bisa kita gali gitu ya, yang bisa kita klasifikasikan dalam kasus yang mungkin bisa dibilang ada keterkaitannya nih antara ekonomi dan politik itu sendiri. Oke, sangat menarik nih diskusi pada kali ini. Kita lanjut aja mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin di sini kita akan membahas terkait film ya. Kita karena pada awalnya saya sudah menjelaskan bahwasanya kita juga akan mereview film, mungkin di sini saya akan meminta opini dari teman-teman speaker sekalian terkait film yang akan dibahas pada diskusi kali ini, yaitu Squid Games dan Parasit. Dan pastinya teman-teman speaker semuanya udah pada nonton semua kan filmnya? sudah Udah dong. dong. Seru banget. Mantap. Iya benar seseru itu, guys. Seru banget sampai bikin kepo sendiri sama alur ceritanya. Iya. Betul banget. Nah, mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan yang aku ingin tanyain ke kalian sebagai speaker. Kira-kira perasaan apa sih yang kalian rasakan ketika kalian sudah menonton film tersebut dan kira-kira apa inovasi dan motivasi yang kalian dapatkan setelah menonton film Squid Games dan Parasit, tersebut? Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh speaker, mungkin boleh dari Mas Rio terlebih dahulu atau Alisa terlebih dahulu atau Nesya terlebih dahulu, dipersilakan. Boleh nih Mas Arya, saya dulu. Oke. Perasaan setelah nonton film Squid Game dan Parasit ya. Yang pertama itu pasti perasaan senang nih, senang banget nih nonton film itu. Terus seru juga, terus juga takjub sama pemeran-pemeran yang keren-keren banget tuh di kedua film tersebut. Terus kalau ditanya tentang motivasi, pasti ada setelah nonton dua film itu. Yang pertama, ini buat sobat-sobat diskotik nih. Jadi setiap individu harus menanamkan sikap semangat yang tinggi dan selalu kerja keras di dalam dirinya. Seperti itu, Mas Arya. Wah, keren banget nih. Emang bener-bener, apa ya, semenarik itu ya guys, film Squid Games dan Parasit ini, sehingga banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Oke, selanjutnya kita beralih ke speaker selanjutnya. Mungkin dari Mbak Alisa terlebih dahulu kali ya, dipersilakan. Ngomongin tentang film, siapa sih yang nggak suka film? Apalagi dua film ini nih. Perasaan aku setelah nonton kedua film ini tentunya ini ya, sampai bengong gitu. Karena menarik banget, saking mind blowingnya, plot twist nggak disangka-sangka kan alur dari film itu. Terus kalau ditanya ada nggak sih motivasi setelah menonton kedua film tersebut, pastinya ada ya, mengajarkan kita buat
bersungguh-sungguh nih dalam belajar supaya kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sekarang. Atau mungkin bisa menjadi pemangku kuasa yang bisa menerapkan kebijakan baik buat masyarakat gitu kan. Kayak gitu Mas Arya. Oke, ini pernyataan dari Mbak Alisa juga nggak kalah keren nih ya. Menarik, menarik. Oke, kita lanjut ke speaker kita yang terakhir. Di sini kita ada Mbak Nesya. Mungkin langsung aja Mbak Nesya untuk memaparkan. Baik, jadi film ini juga berhasil memenangkan beberapa award yang dimana baik di dalam negeri maupun luar negeri juga nih. Jadi saya ingin menjelaskan pengertian film tersendiri dulu. Yang dimana film itu merupakan peran penting sebagai media komunikasi serta menambah pengetahuan kita saat menontonnya. Tapi di sini setelah saya menontonnya banyak juga nih memberikan gambaran maupun refleksi bersama untuk bertindak sesuai kemampuan yang positif dan tidak melakukan segala cara yang negatif demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ini. Contohnya penggambaran mengenai perbedaan kelas sosial dari dua film ini membuat saya banyak mengambil makna serta motivasinya, yaitu walaupun kita susah dalam kehidupan ekonomi, jangan menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang yang tentunya bukan milik kita, sehingga melanggar norma-norma serta moral yang dapat merugikan diri kita sendiri. Terakhir, motivasi yang saya dapatkan yaitu harus selalu bekerja keras dengan kemampuan yang kita miliki, tidak menyerah dalam segala rintangan, menghargai pendapat orang lain, serta sopan terhadap orang yang lebih tua dan tidak melupakan orang-orang baik yang menolong kita saat kita berada di titik terbawah atau susah. Oke, ih keren-keren banget nih ya opini-opini dari speaker-speaker kita pada diskusi kali ini. Iya, memang saya akuin dari film Squid Games dan Parasit itu sendiri banyak sekali ya nilai-nilai sosial yang mungkin bisa kita petik, kita pelajari, yang kemudian kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next mungkin untuk mempersingkat waktu kita bakalan beralih ke topik selanjutnya. Nah, sekarang tadi kan kita udah membahas terkait teori dari ekonomi politik itu sendiri, dan kita juga tadi udah mereview film dari Squid Games dan Parasit. Lalu next topik kita akan membahas tentang keterkaitan nih. Kalau kita ngomongin tentang keterkaitan, pastinya kita ngomongin tentang kesinambungan, hubungan antara teori ekonomi politik itu sendiri dengan film Squid Games dan film Parasit. Nah, mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada speaker, kira-kira menurut opini dari speaker sendiri, bagaimana sih keterkaitan dengan teori ekonomi politik dengan film yang barusan tadi kita sudah mereview ya, film Squid Games dan film Parasit. Mungkin bisa dari Mbak Alisa terlebih dahulu kali ya untuk memaparkan perspektif yang dimiliki. Silakan Mbak Alisa. Oke, kalau misalnya kita ngomongin terkait hubungan antara ekonomi politik dengan kedua film ini, ada nggak sih? Awalnya saya juga bingung ya, ada nggak sih sebenarnya kaitannya dengan politiknya dan ekonominya gitu. Tapi setelah kita telah lagi, ternyata oh ada nih keduanya mungkin yang menurut pandangan saya ya. Jadi menurut pandangan saya sendiri bahwa dalam film Parasit itu sendiri terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial yang sangat jauh ya. Artinya kelas sosialnya dapat kita lihat sangat sangat nyata, sangat bisa kita lihat gitu kan. Ketimpangan dari kedua aktor, maksudnya kedua tokoh utama dalam film tersebut, kayak dari keluarga yang kaya dengan keluarga miskin. Kemudian kalau misalnya dari politik itu sendiri, menurut saya mungkin lebih ke arah nepotismenya mungkin ya, di mana keluarga yang kaya ini dalam merekrut para pekerjanya ini merupakan sama-sama satu keluarga itu sendiri. Jadi artinya mungkin keluarga yang kaya ini mungkin kurang selektif ya dalam
memilih pekerjanya, di mana kan nepotisme ini kan bukan dilihat berdasarkan kemampuannya, melainkan adanya hubungan kekerabatan. Jadi ini bisa kita kaji lagi mungkin ya. Lalu berbicara mengenai film Squid Game, menurut saya di sini dapat kita lihat dari kelas 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 sosialnya juga bisa kita lihat ada. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa di Korea sendiri itu terdapat kapitalisme yang sangat nyata ya sekarang dapat kita lihat. Kenapa? Soalnya dari game tersebut, dari permainan tersebut itu bisa kita lihat bahwa orang itu sampai rela mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya mungkin karena adanya kebebasan dalam untuk meraih keuntungan, sehingga kebijakan pemerintah di sini tidak terlihat gitu, tidak terkendali kalau misalnya kok sampai ada sih permainan seperti ini gitu kan. Mungkin kurang lebih begitu ya Mas Arya. Wah iya menarik banget nih ya. Emang kalau misalkan kita lihat dari partisipasi pemerintah di film ini tuh tidak terlihat sama sekali ya dalam upaya menangani permasalahan penduduk ya. Mungkin itu juga bisa menjadi evaluasi kalau misalkan kita melihat dari sudut ekonomi dan politik itu sendiri. Nah, mungkin lanjut kali ya ke speaker selanjutnya. Tadi Mbak Alisa udah bagus banget memaparkan opininya, mungkin sekarang kita lanjut ke Mas Rio. Oke, terima kasih Mas Arya waktunya. Oke, tadi kan Alisa udah memaparkan opininya ya. Ini saya setuju banget nih sama Alisa tentang film Parasit yang ada nepotismenya. Jadi ini buat sobat-sobat diskotik yang nggak tahu nepotisme itu apa. Jadi nepotisme itu lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya dalam segi bisnis, dalam segi kerjaan atau di pemerintahan biasanya banyak nih kayak gini-gini nih. Nah itu hal yang salah banget ya. Harusnya tuh kita di setiap bagian di tempat kerja atau perusahaan atau pemerintahan harus memilih secara kemampuan yang baik. Nah, kalau misalnya di soal film Squid Game ya, itu saya kurang setuju nih sama pernyataan Alisa tentang kapitalisme. Saya bisa ambil contoh dari negara maju yang seperti Amerika, dia tuh menerapkan sistem kapitalisme yang dimana di kehidupan bermasyarakatnya dia tetap maju, tetap tentram, sumber daya alamnya juga dikelola dengan baik, sumber daya manusianya juga sangat berkualitas dan bermutu gitu. Jadi dia tetap menjadi negara maju walaupun tetap sistem kapitalisme. Seperti itu Mas Arya. Oke, kurang lebih opini dari Mas Rio menanggapi dari opini yang dipaparkan oleh Mbak Alisa tadi ya sebelumnya. Ya emang bener-bener apa ya, ada peribahasa mengatakan orang yang pintar akan kalah dengan orang dalam. Mungkin itu yang bisa kita Betul. implementasikan ya, opini Iya, iya. tersebut ke dalam film, Parasit gitu dan terkait dari sistem kapitalisme, ya memang ini menimbulkan pro dan kontra ya. Tentunya, sistem kapitalisme itu sendiri mungkin bisa diterapkan, tapi dengan sumber daya manusia yang pastinya berkualitas. Iya, itu Betul kan, perlu Mas Iya, banget Rio? tuh. betul. Mungkin Iya, aku boleh Betul, kali ya setuju Mas banget. Arya nambahin sedikit lagi mengenai boleh. kaitannya dengan teori ekonomi politik. Kalau kita lihat dari teori ekonomi politik kontemporer, di mana teori ini itu kan bertumpu pada teorinya Karl Marx, yang mana Karl Marx ini melakukan kritik terhadap konsep maksudnya Karl Marx ini melakukan kritik ini bukan dengan tujuan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara. Namun seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Rio bahwa di negara lain yang menganut kapitalisme ini bisa maju. Artinya memang dalam setiap negara itu kan berbeda-beda ya situasi dan kondisinya seperti apa. Tapi dapat kita lihat bahwa dari
adanya film Squid Game ini memberikan kita pandangan bahwa muncul terdapat dua kelompok, yaitu kelompok partikularisme yang dimana mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama, dan kelompok eksklusivisme di mana kelompok ini memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat itu sendiri. Jadi intinya mungkin setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda gitu ya. Tapi yang penting bagaimanapun kebijakannya itu mungkin yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Oke, sangat amat konkret sekali nih ya pembahasannya. Terima kasih Mbak Alisa dan Mas Rio. Mungkin kita next ke speaker kita yang terakhir nih ya. Mungkin dari tadi juga udah nungguin banget nih dan gak sabar untuk memaparkan opini yang dipunyanya. Mungkin langsung aja Mbak Nesya dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan lebih menjelaskan apa saja sih sistem ekonomi politik yang dianut dari dua film ini. Pertama, menurut perspektif saya, bila dikaitkan dengan teori ekonomi politik dari film Parasit dan Squid Game, yaitu sama-sama mengangkat perbedaan status sosial yang sangat ekstrim, di mana secara denotasi dan konotasinya terdapat kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan pendidikan, kesenjangan lingkungan tempat tinggal, dan kesenjangan kesempatan. Jadi di dalam dua film tersebut, masyarakat Korea mengklasifikasi diri mereka ke dalam kalangan yang saya sebut adalah sendok emas, yaitu kalangan orang kaya, dan sendok perak adalah kalangan orang miskin. Bahkan di dua film tersebut saja ada salah satu pemeran di mana dia itu berpendidikan tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan mobilitas sosial untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Di mana juga film Parasit dia menghalalkan segala cara demi pemenuhan kebutuhan, mulai dari memalsukan ijazah hingga menumpang hidup di kalangan sendok emas, yaitu kalangan orang kaya. Dan film Squid Game, mereka juga mengikuti permainan untuk mendapatkan uang, tetapi ternyata di permainan tersebut jika kalah yang otomatis juga orang tersebut mati, adanya perdagangan ilegal, yaitu dengan memperjualbelikan organ manusia. Intinya dua film tersebut mempresentasikan kesenjangan serta kelas sosial yang terjadi di Korea Selatan sebagai sebuah implikasi dari sistem ekonomi politik kapitalis yang dianut negara tersebut. Padahal yang kita ketahui juga bahwa Korea Selatan merupakan negara maju di dunia dan menempati urutan ekonomi terbesar ke-19 yang bahkan melebihi Italia sebagai negara G7. Hadirnya film Parasit dan Squid Game di tengah-tengah kondisi ekonomi politik cenderung semakin kapitalis bahwa beragam perkembangan industri yang gemerlap, terdapat juga kehidupan kelas proletar yang bersembunyi dan adanya kelompok partikular, yaitu kelompok yang berusaha untuk menonjol. Unsur kapitalis tersendiri yaitu ada 3. Pertama, persaingan, sikap individualisme, dan terakhir perolehan keuntungan yang saya bilang ini sudah cukup relate dengan dua film ini, Mas Arya. Begitu penjelasannya. Oke, ya sangat amat menarik ya. Tadi Mbak Nesya sudah memaparkan dan menambahkan opini dan perspektif dari speaker-speaker kita sebelumnya, dan tadi juga sangat sudah dijelaskan secara rinci ya terkait teori-teori dari ekonomi politik yang berkesinambungan dengan review yang barusan tadi kita paparkan ya, review film yaitu Squid Games dan Parasit. Oke, sangat menarik sekali diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita ke next pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira solusi apa aja sih yang menurut kalian dari alur perfilman ini yang ada jika kita konfigurasikan dengan teori ekonomi politik? Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau memaparkan perspektifnya? Kita di sini ada Mas Rio, Mbak Alisa, dan Mbak Nesya. Mungkin dari Mbak Alisa terlebih dahulu kali ya, untuk memaparkan opininya terkait pertanyaan. Silakan. Oke, maaf Mas Arya tadi pertamanya apa? Boleh diulang? Di sini jaringannya lumayan nih. Oke.
Tadi pertanyaannya kira-kira solusi apa aja sih yang menurut kalian dari alur perfilman ini yang ada jika kita konfigurasikan dengan teori ekonomi politik? Apakah sudah jelas, Mbak Lisa, untuk pertanyaannya? Oke, kalau misalnya kita lihat dari teori ekonomi politiknya, solusi seperti apa mungkin yang bisa dikasih? Itu aku mungkin mau ngambil contoh ekonomi politik klasik, di mana cabang ilmu ekonomi ini membahas mengenai adanya campur tangan negara atau politik yang bersifat sementara dalam menciptakan keseimbangan atau kesempurnaan pasar. Dan pasar yang sempurna ini ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran dan permintaan. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari kedua film tersebut, harusnya mengacu atau berpedoman kepada ekonomi politik klasik mungkin ya, karena di sini ada campur tangan negara dalam mengelola keseimbangan dan kesempurnaan pasar itu sendiri. Jadi artinya kalau yang tadi sudah kita perdebatkan sebelumnya dengan adanya sistem kapitalisme di mana adanya pasar bebas seperti ini kan membuat masyarakatnya menjadi menghilangkan adanya sifat mementingkan kebersamaan dan lainnya. Malah dengan adanya kapitalisme seperti itu kan membuat masyarakat menjadi individualisme, mementingkan diri sendiri, terus terciptanya hedonisme gitu kan. Makanya menurut pendapat saya sendiri bahwa campur tangan negara di sini sangat dibutuhkan untuk mengelola keseimbangan dan kesempurnaan pasar itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi bahwa para ekonomi klasik ini menganggap bahwa politik ini sebagai sesuatu yang penting, walaupun sebenarnya politik ini harusnya jangan terlalu mengintervensi pasar. Jadi biarkan pasar berjalan apa adanya sehingga keuntungan ini akan diperoleh dari pasar yang bekerja secara alami. Jadi walaupun ada campur tangan pemerintah di situ, namun tetap membiarkan pasar mengalir begitu saja. Artinya keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh secara alami. Mungkin seperti itu ya Mas Arya. Oke, bagus banget nih tadi pemaparan opini dari Mbak Alisa sendiri. Mungkin yang saya tangkap Mbak Alisa sendiri memaparkan terkait dari sisi kebijakan yang mungkin bisa diambil ya jika kita kaitkan oleh teori ekonomi dan politik di dalam alur yang ada pada film tersebut, di mana tadi Mbak Alisa juga memaparkan bahwasanya campur tangan dari instansi yang tertinggi atau mungkin bisa dikatakan pemerintah itu sangat penting gitu. Di samping sumber daya manusia yang belum optimal, mungkin di sini kita juga bisa konfigurasikan dengan teori ekonomi politik klasik. Oke, good opinion. Mungkin kita bisa lanjut ke speaker selanjutnya, yaitu ada Mas Rio. Silakan untuk memaparkan. Oke, saya sih ingin menambahkan dan menguatkan opini Alisa aja ya, yang tentang tadi tuh Alisa menguatkan kalau misalnya jadi tuh sumber daya manusia juga harus diperhatikan nih, karena kalau pemerintah sudah melakukan yang terbaik tapi tidak diiringi oleh sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas, sama aja bohong, nggak ada hasilnya. Maka dari itu kita perlu SDM yang bermutu dan berkualitas di suatu negara. Seperti itu Mas Arya. Oke, menarik ya. Tadi Mbak Lisa memaparkan terkait kebijakan, lalu Mas Rio memaparkan terkait sumber daya manusia. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita beralih ke speaker yang terakhir nih. Kita di sini ada Mbak Neisha, silahkan untuk memaparkan opini yang dipunya. Saya setuju banget ya dari pendapat Mbak Alicia dan Rio, yaitu ya dimana adanya ekonomi
politik klasik yang dimana pemerintah memiliki peranan penting dalam mengambil kebijakannya. Tentunya di sini juga pemerintah harus mendorong pertumbuhan sumber dayanya, yaitu sehingga kekayaan masyarakat dan pendapatannya mencapai kepentingan publik yang diinginkan. Jadi di sini bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar direalisasikan, yaitu di mana dia dapat melindungi masyarakatnya dari kekerasan maupun ketidakadilan atau penindasan anggota lainnya. Gitu. Oke, bagus-bagus sekali nih opini-opini dari speaker-speaker kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Oh ya, tadi kan saya juga sedikit mendengar terkait kelas-kelas sosial ya. Nah, kira-kira gimana sih menurut pendapat kalian sebagai speaker untuk mengatasi dari permasalahan kelas sosial tersebut? Kalau kita kaitkan dengan film Squid Games, kira-kira bagaimana? Ini lebih ke solusi ya Mas Arya ya? Iya, betul sekali Mas Rio. Oke, saya ingin menurut saya sih ya, solusi dari saya sih lebih ke arah moral di kehidupan sehari-hari ya, dimana nih buat sobat-sobat diskotik nih, dimana setiap individu tuh harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat dalam menjalani kehidupan, dan jangan sampai berhutang nih. Jangan berhutang, karena di film Squid Game yang kita tahu, yang kita lihat, orang-orang tuh bermain di permainan tersebut karena terlilit utang. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya, hidupnya demi uang gitu, untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi buat sobat diskotik jangan sampai berhutang deh. Bahaya banget soalnya. Seperti itu Mas Arya. Iya, betul-betul sekali ya. Setuju banget sih sama pernyataan dari Mas Rio yang sudah dipaparkan tadi. Memang hutang itu sangat sangat amat ini ya, memiliki efek yang buruk jika tidak diatasi dengan segera. Seperti contohnya kalau kita lihat ya dari suatu kebijakan ekonomi politik, jika suatu negara memiliki utang yang banyak, mungkin ada kemungkinan tingkat inflasi yang semakin tinggi yang menyebabkan turunnya nilai mata uang. Mungkin seperti itu ya kurang lebih ya gambarannya. Tadi dari Mas Rio sudah, sekarang dari ciwi-ciwinya nih, kita punya Mbak Alisa dan Mbak Neysha. Kira-kira gimana perspektif kalian nih untuk, apa ya namanya, agar kelas sosial tersebut ya bisa hilang gitu? Karena seperti yang kita lihat di film Squid Games dan film Parasit ini itu sangat amat menonjolkan sisi kelas sosial yang dimana menimbulkan kesenjangan gitu. Mungkin boleh silakan untuk memaparkan perspektifnya. Oke, aku mau menjelaskan dari pandangan aku Oke. terkait solusi. Mungkin solusi agar mengurangi adanya kelas sosial seperti ini dapat dilakukan dengan pemerintah mengeluarkan produk kebijakan yang sekiranya dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi kelas atas saja, maupun tentunya untuk kelas bawah juga. Dan jangan sampai dalam sekalian aku juga mau ngebahas mengenai nepotisme juga nih, mengenai adanya perekrutan yang berdasarkan kekerabatan. Jadi kalau misalnya kita mau mengurangi kelas sosial itu juga kita harus berantas dulu nih, mulai dari si nepotismenya itu sendiri. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu kalau nepotisme ini berkembang dan berjamur di setiap para pemangku kekuasaan, artinya dalam membuat kebijakan ini pemerintah tidak berdasarkan dengan kemampuannya, karena orang-orang yang direkrut ini kan berdasarkan dari
kerabatan, hubungan keluarga, seperti itu kan. Dan ini juga pastinya akan berdampak bagi kepentingan untuk golongan dan kerabatnya sendiri. Maka dari itu, pemerintah juga sebaiknya dalam mengeluarkan produk kebijakan sebaiknya yang terbaik untuk kedua belah pihak, baik dari pemerintah sendiri maupun untuk rakyat. Seperti itu mungkin Mas Arya. Setuju banget apa yang dipaparkan oleh Mbak Alisa tadi terkait kebijakan ya. Yang saya kutip dari pemaparan Mbak Alisa tadi bahwasanya memang sangat betul pemerintah di sini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagai pemegang otoriter, membuat atau mengupayakan kebijakan-kebijakan yang memang dirasa dibutuhkan oleh kepentingan masyarakat secara luas ya, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial dan tidak adanya kelas sosial seperti yang ada di film Squid Games dan Parasit. Oke, good opinion. Lanjut kita ke opini speaker kita yang terakhir, yaitu kita ada Mbak Neysha, silakan. Nah, jadi kelas sosial itu kan mempunyai pengertian yang dimana adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ya. Jadi di sini saya lebih ingin memberikan solusi bagaimana cara untuk menangani perbedaan kelas sosial. Itu pertama, dari 2 film ini kan sama-sama dia mengalami kesusahan dalam ekonominya. Jadi, menurut saya pemerintah di sini harus mengeluarkan kebijakan yang dimana dia itu harus meningkatkan peluang pekerjaan. Karena bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang dibilang cukup baik dan maju, yaitu itu tentunya angka pengangguran di suatu negara tersebut rendah gitu. Jadi di sini pemerintah harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan keterampilannya. Jadi di sini tidak hanya semerta-merta dia lulus dengan bisa dibilang dia berpendidikan tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan. Jadi di sini kita juga harus memberikan peluang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya gitu. Agar tidak terjadinya pengangguran di suatu negara tersebut meningkat. Itu saja Mas Arya. Oke, ini pemaparan yang Mbak Neysha sampaikan ini lebih spesifik lagi ya terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa jadi opsi atau alternatif yang bisa diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan. Oke. Mungkin bisa juga kali ya Mas Arya dengan memberikan kualitas sumber daya manusianya yang lebih baik supaya bisa menciptakan nih peluang-peluang kerja yang baru gitu kan ya. Betul sekali, Mbak Alisa. Iya, jadi lebih ke sumber daya manusianya yang harus dituntut untuk bisa berkualitas ya. Betul, Setuju banget. Oke, nggak kerasa nih ya. Pertanyaannya udah habis nih. Menarik. Wah, udah habis. Udah habis. Ya, tidak kerasa sekali ya. Waktu terus berjalan dan tadi juga sudah banyak hal yang kita diskusikan terkait teori ekonomi politik dan review dari film Parasit dan Squid Games itu sendiri. Ya sangat seru sekali ya pada diskusi kali ini dan kalian para speaker-speaker nih aku juga pengen mengapresiasi banget gitu ya kalian atas waktunya, kesempatannya untuk bisa memberikan opini, perspektif, dan bisa bertukar pikiran ya dalam sesi diskotik pada kali. Oke, akhir kata. Sebelumnya ntar dulu Mas Arya, kita juga mau bilang makasih nih sama Mas Arya yang udah memberikan kita kesempatan buat mengutarakan pendapat kita, mereview kedua film ini lewat pendekatan ekonomi politik. Makasih ya Mas Arya.
Terus Oke. juga Makasih buat Mas Arya. Yoi. buat sobat diskotik nih, jangan ditonton doang, tapi juga diresapi ya makna-maknanya, Betul bisa sekali. diterapkan di kehidupan. Setuju. Sama Karena ini juga di sini banyak banget ya pesan moral yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan. betul, setuju banget. Sama dan yang terakhir kita juga minta maaf nih kita bertiga sebagai speaker dalam menyampaikan perspektif kita apabila salah atau ada yang Iya. menyinggung, mohon Ada dibukakan pintu yang perkataan. sebesar-besarnya teman-teman Iya, diskotik. betul banget. Oke, mungkin ada closing statement gak sih guys buat penutup acara kali ini? Oh iya, closing statementnya gini aja ya. Diskotik, salam politik, gitu aja kali ya. Coba nanti kita sebutin bareng-bareng ya buat Yuk. closing statement. Gimana Apa Mas tadi? Arya? Tadi gimana ulang-ulang? Diskotik, salam politik, kayak gitu aja Oke, ya. boleh. Diskotik, salam politik. Oke. Tapi Oke. suaranya yang ngebas. Oke, siap. Untuk closing statement ya. 1, 2, 3. Diskotik. Diskusi. Salah Mas Rio. Iya, salah ya. Diskotik, Salah. salam Sorry. politik. Ya, langsung ya. Gimana? Diskotik, salam politik. Oh, salam politik ya. Salam politik Mas Rio. Iya. Assalamualaikum kali. Ayo, 1, 2, 3. Diskotik. Salam politik. Politik. Terima kasih. Terima kasih.